Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan saya, Syarifatus Safia. Kali ini kita akan belajar KD 3.2 bab vektor. Sekarang saya akan bahas lebih detail lagi tentang vektor posisi dan vektor satuan. Jangan lupa subscribe channel saya, tombolnya ada di bawah, dan jangan lupa klik bunyi loncengnya supaya dapat materi terbaru dari saya. Kemudian di sebelah kanan atas ada link playlist supaya kalian bisa belajar bab vektor mulai dari awal sampai akhir. Dalam penjelasan saya nantinya ada materi dan contoh soal, maka saya minta tolong kepada kalian pahamilah materi dan contoh soal yang ada. Jika kalian kesulitan memahami, maka bisa tulis pertanyaannya dalam kolom komentar. Ingat, keberhasilan proses pembelajaran pada video ini tergantung pada kesungguhan kalian untuk memahami isi penjelasan dan berlatih secara mandiri. Next, pembelajaran yang ketiga yakni bab vektor posisi. Nah, di sini ada gambar koordinat titik A, titik B sama titik C. Nah, di titik A, B, C merupakan titik ujung vektor. Nah, kita belum tahu titik apa yang termasuk pangkal, maka kita misalkan aja titik pangkalnya adalah O. Sehingga kita bisa menulis vektor OA. Nah, vektor OA, ada berapa besarnya vektor OA? Kemarin kita sudah belajar komponen vektor. Kalau koordinatnya ke horizontal, garis koordinat horizontal, maka kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Ya, berarti OA koordinat horizontalnya adalah positif. Positif berapa satuan? 1, 2, 3, 4. 4 ya. Di sini ada koordinat ada di titik 4, jadi plus 4. Nah, sekarang di vertikalnya atau koordinat Y ada berapa satuan kah? Kita hitung 1, 2, 3 ya. Berarti ada 3 satuan. Nah, vektor OA sama dengan 4 dan 3. Kemudian kita lari ke titik B ya, titik B. Berarti untuk menulis vektor OB, maka koordinat di horizontal positif kan, karena dia ke kanan. Nah, ke kanan berapa? Kita lihat di sini 6, sehingga kita bisa tulis 6. Kemudian untuk yang untuk vertikalnya kita hitung lagi. Di sini 3, 4, 5, 6, 7, 8, sehingga untuk vertikalnya 8. Vektor OB 6 dan 8. Selanjutnya adalah titik C. Oke, vektor OC. Vektor OC sama dengan, nah, dari vektor OC ini koordinat horizontalnya mengarah ke kiri, maka dia negatif. Negatif berapa? Negatif 3, sehingga ditulis min 3. Kemudian untuk yang vertikal dia masih ke atas. Ke atas berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Maka kita tulis 4, sehingga bisa diperoleh vektor OC min 3 dan 4. Nah, vektor OA, vektor OB, vektor OC itu namanya vektor posisi. Kok bisa? Karena vektor posisi adalah suatu titik yang dimana titik ujungnya bisa ditulis dengan huruf kecil. Misal nih, di vektor posisi titik A, maka kita bisa nulis A kecil vektor. Kemudian vektor posisi titik B, kita bisa tulis B kecil vektor. Kemudian posisi C, kita tulis C kecil vektor. Nah, sehingga untuk menulis vektor posisi di A, ya, vektor posisi di titik A, ini ya, di titik A, maka kita bisa nulis A1, A2, di mana A1 X, di mana A2 adalah Y. Oke. Nah, kalau
ini kan ditulis dengan koordinat. Nah, kalau ditulis dengan vektor, maka bisa ditulis A1 sama A2. Nah, untuk menulis vektor posisi. Begitu juga OB, berarti B kecil ya, B kecil 1 dan B kecil 2. Selanjutnya C kecil 1 dan C kecil 2. Kenapa? Karena di sini kan masih titik A. Nah, supaya menjadi vektor, maka kita tulis A kecil vektor, B kecil vektor, sama C kecil vektor. Nah, pada bidang koordinat kartesius, setiap titik P pada bidang dapat dinyatakan dengan vektor OP. Nah, kalau di sini ada A, berarti dapat dinyatakan vektor OA. Nah, vektor OA disebut juga vektor posisi di titik A. Ingat, vektor OA disebut juga vektor posisi di titik A. Nah, koordinat titik A merupakan komponen-komponen dari vektor OA, dan vektor OA dapat dinyatakan dengan A vektor kecil, A kecil, ditulis A kecil vektor. Nah, itu pembahasan dari vektor posisi. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satuan, satu satuan. Vektor dengan arah sumbu X dapat dinotasikan dengan I ya. Maaf, ini nggak bisa kebaca. I vektor, I kecil vektor, sehingga vektor I kecil vektor ini sama dengan 1 dan 0. Kemudian vektor satuan dengan arah sumbu Y dapat dinotasikan dengan J kecil vektor. Ini J kecil vektor, sehingga vektor J kecil maka bisa dinyatakan 0,1. Jika vektor jika vektor A dapat dinyatakan A1 dan A2, maka vektor A satuan bisa dapat dirumuskan dengan E sama dengan A vektor per panjang vektor, atau sama dengan 1 per akar A1 kuadrat A2 kuadrat dikalikan vektor A1 dan A2. Nah, itu untuk menghitung vektor satuan dari A. Ini rumusnya. Oke. Lebih jelasnya lagi, kita akan ke contoh soal 3.3. Diketahui vektor A sama dengan min 3 dan 4. Tentukan vektor yang searah dengan vektor A. Maka penyelesaiannya kita tulis dulu. Yang diketahui tadi adalah vektor A memiliki besaran min 3 dan 4. Nah, untuk menghitung panjang vektor tadi, kalau panjang vektor akar ya, akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Oke. A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Nah, A1-nya berapa? Min 3. Min 3 pangkat 2 ditambah A2-nya 4. 4 pangkat 2, sehingga 9 ditambah 16 akar 25 sama dengan 5, sehingga panjang vektor A sama dengan 5. Nah, kita bisa memasukkan dari rumus E. Misalkan rumus E itu apa? Vektor satuan yang searah dengan vektor A. Nah, E adalah vektor satuan yang searah dengan vektor A. Rumusnya E, A vektor dibagi panjangnya
vektor A, sehingga 1 per berapa tadi? 1 per panjangnya kan 5, berarti ditulis saya 5 ya. 1 per 5 terus dikalikan berapa? Dikalikan vektornya A, min 3 dan 4. Oke, nah nyampe sini maka kita bisa kalikan 1 kalikan min 3, min berapa ini? Min 3 ya, min 3 dikalikan 1 per 5 sama dengan min 3 per 5. Kemudian 4 dikalikan 1 per 5 sama dengan 4 per 5. Sehingga kesimpulannya vektor satuan searah dengan vektor A min 3 per 5 dan 4 per 5. Oke, itu untuk contoh soal vektor satuan. Nah, apabila ada pertanyaan silahkan tulis kolom komentar di bawah ini. Oke, cukup di sini untuk penjelasan saya tentang vektor posisi dan satuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.